Aku diam di tempat saat Cahaya lari menubruk tubuhku dan memeluknya dengan erat. Sungguh aku tidak menduga jika Sony akan datang ke sini dengan membawa keponakannya itu. Tidak hanya Sony, Cahaya rupanya datang dengan ibu mertuaku. Mama, wanita itu menatapku yang berdiri kaku di ambang pintu. Aku bingung dengan keadaan ini. Apa maksud Mama membawa Cahaya ke sini? Sengajakah dia agar aku tidak bercerai dengan putranya? Dah, ayah mau di sini sama bunda ya, ucap Cahaya menengak melihat wajahku. Aku masih bergeming, hanya tangan ini yang bergerak membeler lembut rambut anak tiriku itu. Silakan masuk, Bu Tami, Sony. Bapak mempersilakan besannya yang masih berada di teras rumah. Ibu dan anak itu masuk, kemudian duduk di sofa ruang tamu. Aku mengusap punggung Cahaya, membawa gadis itu untuk duduk di sampingku. Hening, suasana menjadi canggung. Aku memperhatikan raut wajah ibu yang terlihat tidak suka melihat keluarga suamiku datang. Dia bahkan tidak tersenyum sedikit pun saat Mama menyapanya dengan sopan. Ada apa kalian datang kemari? Tanya ibu dengan ketus. Bapak sampai menepuk paha istrinya itu karena merasa tidak enak dengan Sony dan Mama. Sepertinya pembahasan kami akan sangat penting dan serius. Aku berpamitan ke belakang sebentar, seraya menuntun tangan Cahaya. Meskipun dia tidak akan mengerti apa yang kami bahas, tapi Cahaya tetap tidak boleh mendengar apapun tentangnya dan semua yang berkaitan dengan ayahnya. Kakak, main di sini dulu ya. Bunda mau ambil minum untuk nenek, ucapku, seraya mendudukkan dia di depan televisi. Cahaya mengangguk paham. Dia langsung mengambil remote, menyalakan TV, dan duduk anteng menonton kartun. Setelah memastikan Cahaya aman, tidak ada benda tajam di sekitarnya, aku pun pergi ke dapur untuk mengambil suguhan. 4 gelas air minum serta kue kering buatan ibu aku simpan di atas nampan. Kakiku mulai bergerak, hendak ke depan, tapi harus terhenti saat menyaksikan pemandangan yang menyesakkan dada. Cahaya, anak itu masuk ke dalam kamar, di mana ada Sanum yang tengah tidur. Dia menyelimuti tubuh adiknya dengan menepuk-nepuk bokong Sanum dengan pelan. Adik, bobok ya. Sanum menggeliat. Tidak lama matanya terbuka dan langsung merangkul Cahaya yang duduk di sampingnya. Kedua anak itu saling berpelukan, layaknya saudara yang lama tidak berjumpa. Aku melengos, meninggalkan mereka, membawa nampan ke ruang tamu. Sebagai ibu dari Sandi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu. Saya tahu anak saya salah. Anak saya telah menyakiti hati Ranum dengan sangat dalam. Tapi saya minta satu hal dari kalian. Mama menjeda ucapannya saat aku datang menghampiri. Suguhan kusimpan di atas meja, kemudian duduk di tempat semula. Jika nanti Ranum dan Sandi berpisah, jangan melarang Cahaya untuk bertemu dengan Ranum. Lanjut Mama lagi dengan tatapan ke arahku. Bu Tami, jangan bicara seperti itu. Sebagai orang tua, saya pribadi tidak ingin ada perceraian di antara mereka. Justru saya berharap Ranum bisa memaafkan Sandi dan membawa suaminya kembali pada keluarga kecilnya. Bapak, serga ibu dengan mata melotot ke arah suaminya. Bu, aku tidak setuju. Ibu memotong ucapan bapak dengan cepat. Bu Tami, sebagai seorang wanita, tentunya kita tahu dan merasakan bagaimana sakitnya dikhianati. Dan sebagai seorang ibu, saya tidak terima dengan perlakuan anak Bu Tami yang tidak tahu diri itu. Ibu, ucapku, seraya mengusap punggung wanita itu. Raut sedih terpancar dari wajah Mama. Sebagai seorang ibu, pastinya dia merasa sedih dengan ucapan ibuku yang menyebut Mas Sandi tidak tahu diri. Namun, dia tidak menyangka Mama menyadari kesalahan putranya yang tidak bisa ditolerir.
kedatangan Mama ke sini bukan hanya untuk minta maaf, mewakili Mas Sandi, tapi dia memang sengaja mengantarkan Cahaya yang sempat ngamuk, terus menanyakan kepulanganku. Mereka kewalahan, dan akhirnya kini anak itu kembali padaku. Azan maghrib berkumandang, tapi Cahaya enggan untuk dibawa pulang. Alhasil, aku menyarankan agar Cahaya untuk tetap di sini bersamaku dan Sanum, sedangkan Mama dan Sony pulang tanpa Cahaya. Num, coba kamu lihat mereka. Apa tega kamu memisahkan Sanum dan Cahaya? Ujar bapak menunjuk dua anak yang sedang makan seraya bercengkrama. Aku yang tengah melipat pakaian sejenak diam, memperhatikan keduanya. Namun hatiku mulai beku. Rasa sakit yang aku terima sudah tidak bisa diobati dengan hanya kata-kata. Aku memang tidak tega, Pak. Tapi aku juga harus tegas pada Mas Sandi. Coba Bapak pikir, jika Mas Sandi ingin mempertahankan rumah tangga kami, jika dia memang benar-benar menyesali perbuatannya, kenapa dia tidak datang ke sini menjemputku atau membujukku? Kenapa harus ibunya yang minta maaf pada ibu dan bapak? Betul, apa yang dikatakan Ranum memang betul, ujar ibu keluar dari dapur membawa piring berisikan puding. Ibu memberikannya kepada Sanum dan Cahaya yang sudah selesai dengan makan malamnya. Kini mereka kembali asik menonton televisi, sembari tiduran di atas karpet. Setelahnya, ibu menghampiri aku dan bapak yang duduk tidak jauh dari mereka. Suara volume TV lumayan besar. Fokus mereka pun pada layar datar itu. Bisa aku pastikan, keduanya tidak akan memperdulikan pembahasanku mengenai ayah mereka. Terus, sekarang maunya kamu gimana, Num? Keke ingin berpisah, tanya bapak. Aku mengangguk pasti. Rasanya percuma untuk mempertahankan dia yang tidak ingin berjuang. Aku akan lelah sendiri karena hanya aku yang peduli pada perasaan anak-anak. Sedangkan dia sibuk dengan perasaan dan nafsunya saja. Terus Cahaya gimana? Tanya bapak lagi. Besok aku akan mengembalikannya pada Mas Sandi. Kalau dia gak mau, gimana, Num? Kan tahu sendiri, kalau anak itu sudah ngamuk. Kini ibu ikut menimpali. Gak tahulah, Bu. Gimana besok saja, kataku lesu. Awalnya aku sempat punya pemikiran untuk mengadopsi Cahaya. Namun, sepertinya tidak bisa. Aku harus bekerja, tidak mungkin menitipkan anak itu pada ibu dan bapak yang juga punya pekerjaan. Jika hanya Sanum, mungkin mereka tidak akan keberatan. Jika dengan Cahaya, yang notabene anak orang lain, pasti mereka tidak akan mau. Keenakan Mas Sandi juga jika aku mengambil anaknya dan dia hanya mengurusi ibunya saja. Bersambung.